Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Februari tahun 2021. Hari ini kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Silakan buka buku tema di rumah pada halaman 24 sampai 26. Nah, hari ini kita berbicara tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Ibu bacakan, di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Ibu jelaskan, Sabang ini adalah kota paling barat di Indonesia, letaknya di Aceh. Sedangkan Merauke ini adalah kota paling timur Indonesia, letaknya di daerah Papua. Nah, suku bangsa adalah suatu kelompok atau kesatuan sosial yang memiliki kesamaan identitas seperti bahasa, budaya, dan adat istiadat. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Nah, contoh pulau besar ini adalah contohnya Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Sedangkan pulau kecil, ini contohnya adalah Pulau Rote di NTT, Nusa Tenggara Timur, Pulau Miangas, Sulawesi Utara, Pulau W di Aceh. Nah, dan masih banyak pulau-pulau lainnya, pulau-pulau kecil lainnya yang tersebar di Indonesia. Nah, berikut perhatikan tabel suku bangsa pada buku tema halaman 25 sampai 26. Dari tabel terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu harapkan kalian membaca tabel suku bangsa pada halaman 25 sampai 26 tersebut. Karena di situ dituliskan 34 provinsi beserta suku bangsa yang ada di tiap-tiap provinsi. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Nah, namun dalam suku bangsa kita dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Karena toleransi itu penting untuk mencegah adanya konflik atau pertentangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, sikap toleransi ini harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk melakukan toleransi, kita harus saling menghormati, menghargai, dan saling tegur sapa serta saling kerjasama atau gotong royong untuk memperoleh manfaat bersama demi tujuan bersama. Nah, berikut kita masuk di pembelajaran 4, mata pelajaran PPKN. Silakan buka buku tema pada halaman 32 sampai 33. Nah, kalau tadi kita membahas tentang keragaman suku bangsa di Indonesia, sekarang kita membahas tentang ragam bahasa daerah di Indonesia. Ibu jelaskan, keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam. Nah, Ibu jelaskan, bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di wilayah negara Republik Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini artinya proses menyampaikan atau penyampaian makna pada orang lain. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah 718 dari 34 provinsi di Indonesia. Kemudian perhatikan tabel bahasa daerah di Indonesia pada buku tema halaman 32 sampai 33. Nah, dari tabel terlihat keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah.
Contohnya bahasa daerah Kalimantan Tengah, ini daerah kita, yaitu ada bahasa Dayak Manyan, bahasa Dayak Ngaju, dan Bakumpai. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Nah, perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ini artinya penggunaan bahasa Indonesia ini di Indonesia kita gunakan sebagai bahasa pemersatu, yaitu bahasa nasional kita. Berikut fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa adalah sebagai alat perhubungan antara warga, antar daerah, dan budaya. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua, sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Nah, itulah penjelasan Ibu, pembelajaran PPKN, pembelajaran 3 keragaman suku bangsa Indonesia, dan mata pelajaran yang sama PPKN, pembelajaran 4 tentang ragam bahasa daerah di Indonesia.